wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir, izin sore hari ini kami mengganggu waktu Bapak. Dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Izin ini terkait dengan diklat PKA kami, Bapak. Kami diminta untuk ada semacam diskusi wawancara dengan Pak Direktur terkait perubahan-perubahan apa yang sebelumnya sudah pernah dan berhasil Bapak dilaksanakan di unit kerja Bapak. Untuk daripada itu makanya kami mohon kesediaan Bapak untuk sedikit memberikan penjelasan arah maupun arahan kepada kami Bapak. Mungkin bisa dimulai dari yang pertama, apa sih beberapa proyek perubahan yang sudah dan berhasil dilaksanakan di unit kerja Bapak. Monggo Pak Dir. Baik, makasih Mas Adi. Selamat ya atas diklatnya mudah-mudahan lancar. Jadi kalau selama ini yang sudah saya tangani sebagai mentor ya, itu setidaknya ada 3 ya. Yang pertama ada proyek perubahan waktu itu manajemen risiko, penerapan manajemen risiko waktu di 1A ya, suatu sistem aplikasi. Alhamdulillah itu memudahkan kami untuk melaporkan profil resiko dan lain-lain dengan aplikasi itu. Jadi ini inline juga dengan apa yang menjadi tugas kita ya untuk melakukan manajemen risiko di lingkungan sektor masing-masing. Sangat mendukung, jadi mempercepat dan memudahkan pemahaman ya bagi kami yang di lapangan ya untuk bagaimana merumuskan apa-apa itu manajemen risiko, bagaimana mengidentifikasikannya, kemudian memitigasi risiko dan memanage risiko yang melakukan evaluasi dan lain-lain. Sehingga setidak-tidaknya menjamin pencapaian tujuan dari satker. Itu sudah di aplikasi dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih dijalankan. Yang kedua itu CPTL. Nah, jadi waktu itu memang penerapan CPTL di lingkungan kita ini agak susah Mas Adi. Jadi karena di lingkungan TNI itu agak resisten. Karena mereka itu men-challenge kira-kira data kita itu safe nggak gitu kan, bisa aman tidak. Maka pernah suatu kali itu mencoba untuk meretas ya data kita dan itu berhasil dilakukan. Makanya dia kayak agak nggak percaya gitu. Sementara ada beberapa data kalau dari TNI, Kemen itu kan sifatnya rahasia, harus kita jaga. Nah itu kita juga susah melobinya, menegonya. Ini tantangan bagi teman yang waktu ngambil proyek perubahan, saya tantang coba gimana kamu melobi pihak TNI untuk bisa ikut CPTL. Alhamdulillah dicoba, berhasil ya. Jadi cuma memang untuk LHP tertentu. Jadi LHP yang memang tidak mengandung informasi rahasia itu bisa masuk CPTL. Jadi nggak semua. Nggak semua. Kalau yang semua itu mungkin nanti kita juga minta ya ke depan untuk Biro IT mungkin itu sebagai proyek perubahan juga. Jadi CPTL untuk informasi rahasia. Itu yang kedua Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kemarin terakhir terkait dengan riset ya, budaya riset di BPK. Jadi waktu itu ada salah satu Kasubot yang mengambil tema bagaimana kita ini bisa menyediakan informasi hasil kajian yang cepat ya kalau pimpinan membutuhkan. Nah itu memang banyak sekali case-case yang mungkin menjadi concern pimpinan, harus kita buatkan kajian sehingga pimpinan dalam melakukan statement dan mengambil keputusan itu bisa akurat. Jadi kita bentuk atau namanya itu RISKA. RISKA itu singkatannya riset dan kajian 1A gitu ya. Jadi tim riset dan kajian 1A. Jadi kita kumpulkan teman-teman yang memang punya potensi ya untuk melakukan kajian atau riset ya, bahkan kita dukung, kita kasih juga insentif dalam bentuk tertentu ya, kemudian kita challenge ya untuk membuat riset apa yang diminta pimpinan. Alhamdulillah tim itu berjalan ya, ada semacam tim yang gerak cepatnya lah untuk memberikan kajian pimpinan. Pak Dir, dari 3 proyek perubahan yang Bapak nilai berhasil itu baik yang pertama manajemen risiko maupun yang kedua CPTL dan yang terakhir RISKA tadi Pak, itu Bapak nilai itu ada mentransform dari before sampai dengan after, Bapak menilai ada perubahannya memang Pak? Sangat, jadi sangat berubah. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dari yang semula itu kita lambat menjadi cepat ya. Kayak kajian dulu kalau kita minta kajian itu kan lambat tuh, siapa yang mau ditugasi apa-apa. Nah sekarang kita bisa punya tim yang langsung ya punya kompetensi, dan kita juga berikan training bagaimana dia melakukan riset sehingga mereka lebih cepat ya dalam merespon permintaan siapapun baik pimpinan maupun stakeholder ya. Siap.
Terus kemudian Pak, selanjutnya terkait dari kan itu proyek perubahan tidak bisa berdiri sendiri Pak. Betul. Pastinya dia membutuhkan dukungan maupun support dari mungkin malah entitas juga yang kita libatkan Pak. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa kami dijelaskan Pak. Mungkin salah satu dari 3 contoh itu kita melibatkan pihak mana saja Pak? Jadi untuk pihak yang terlibat ya stakeholder itu banyak, baik internal, kita juga menjalin komunikasi terutama dengan Renfaja kayak yang kajian tadi dengan Anjak ya, kita minta bagaimana Anjak ini selama melakukan kajian dan kami diberikan bagaimana mekanismenya, metodologinya ya, sehingga kita bisa melakukan replikasi dengan tim kecil kita. Kemudian juga bagaimana kita stakeholder kita, terutama si PTA. Si PTA itu adalah bagaimana kemampuan kita melobi entitas kita yang terkenal agak resisten dan kaku ya, rigid. Jadi kita dengan kemampuan diplomasi kita, bagaimana kita merayu mereka ya untuk mau si PTA gitu kan. Dan itu tidak mudah, perlu tangan sendiri. Bagaimana kita menjalin jaringan ya, network ya dengan mereka sehingga mereka trust pada kita. Itu yang penting Mas. Artinya kita tetap butuh effort ya Pak ya, terhadap baik stakeholder di internal maupun teman-teman entitas yang di luar ya Pak ya, sampai mereka mau support terhadap proyek perubahan kita ya Pak. Mbak Dir, terakhir Pak, mungkin pesan kepada kami Pak dari Bapak selaku direktur kami sekaligus mentor Pak untuk diklat PKA yang sedang kami jalani ini Pak. Mungkin pesan bagi kami Pak. Jadi gini, proyek perubahan. Saya ingin proyek perubahan ini memang memberikan suatu value added ya bagi BPK, terutama satker kita dulu lah. Ingin kita ini membuat BPK lebih bermanfaat. Bagaimana visi BPK melakukan satu pemeriksaan yang berkualitas, bermanfaat. Kalau berkualitas, saya insya Allah jamin lah selama ini perusahaan kita berkualitas karena melalui quality assurance dan quality control yang berjenjang ketat. Nah ini masalah manfaat ya, kita menghadapi kesulitan bagaimana sih menyajikan manfaat dari pemeriksaan BPK kepada stakeholder. Nah ini saya ingin sebenarnya perubahan ke depan bagaimana kita punya suatu sistem metodologi sehingga kita bisa menyajikan apa manfaat dari pemeriksaan selama ini, apa saja, apakah terkait dengan aset recovery, apakah terkait dengan perbaikan sistem, atau terkait masalah efek jerah atau dan lain-lain, kinerja entitas yang meningkat ya, itu mungkin perlu kita ukur sebelum kita ke dampak ya, ke impact. Nah itu mungkin perlu kita challenging ya buat perubahan berikutnya untuk membuat bagaimana kita bisa mengemas ya semacam IHPS mini lah. Sehingga nanti kalau kita diminta pimpinan kita bisa cepat menyajikan berdasarkan data-data yang memang kita inventarisir dalam suatu sistem. Jadi tidak subjektif tapi kita didukung oleh data kerja. Terukur semua gitu Mas Adi. Ya, sama-sama Mas Adi. Terima kasih atas waktunya, atas arahan dan pesan kepada kami. Mohon doanya Pak. Ya, mudah-mudahan lancar. Kami bisa lancar, dimudahkan melewati diklat PKA ini. Matur nuwun Bapak. Makasih Mas Adi. Matur nuwun. Sukses ya, memberikan manfaat maksimal untuk BPK. Makasih Bapak. Terima kasih.